Penasaran dengan pola gamis yang ada di gambar? Yuk, simak yuk. Pertama-tama itu saya motongnya itu motong pola belakang terlebih dahulu. Karena untuk model tersebut itu saya menggunakan resleting belakang, dan bagian pinggul itu nanti agak lebih kecil ke bawahnya Kak ya. Setelah itu saya gambar kopnat-kopnatnya depan belakang. Setelah saya gambar kopnat, ini saya mencari badan bagian depannya hampir sama antara depan dan belakang. Hanya saja yang beda itu di kerung bagian lehernya saja. Untuk kopnatnya itu juga sama, depan dan belakang harus dikasih tanda agar nanti kalau menjahit itu mudah. Setelah itu saya membuat pola bagian bawah. Pola bagian bawah itu saya menggunakan satu lingkaran penuh Kak ya. Jadi ini satu lingkaran penuh nanti saya potong menjadi dua. Ini saya menggunakan bahan 3 meter dengan lebar 150 dengan panjang gamis 142. Kebetulan yang punya baju ini orangnya tinggi banget. Nah, seperti itu tampilan payungnya. Setelah saya cari badan dan potong pola payung bagian bawah, ini sisanya saya pergunakan untuk membuat pola lengan. Untuk lengannya itu saya menggunakan bagian pundaknya itu kerut, terus bagian bawahnya balon. Jadi tampilannya seperti itu Kak ya. Yang bagian bawahnya agak nerompet, nanti itu dikerut, dan bagian atas saya naikkan 10 cm. Jangan lupa kampuhnya nanti untuk proses jahitnya nanti. Terus karena polosannya sudah terpotong, ini saya memotong bagian luarnya. Karena bagian luarnya itu nanti ditempel bagian broklat. Ini saya belinya itu 3 kotak dan ternyata kurang Kak ya bagian broklatnya. Jadi yang bagian kurang itu nanti saya tempel, tapi juga nggak terlihat nanti tempelannya. Tapi otomatis pengerjaannya itu nambah waktu lagi karena nempelnya itu nggak hanya satu, tapi bagian sisi kiri 3, bagian sisi kiri 3 dan 6. Setelah itu proses jahit kayak ini, saya membuat lengannya bagian ujung. Jadi lengan bagian ujung itu kasih kancing enggak ya, bagian samping-sampingnya dijahit dulu. Setelah dijahit itu nanti dikerut agar terlihat balonnya. Terus bagian atas juga dikerut Kak ya. Nah, setelah kiri kanan dikerut, ini barulah saya pasang bagian ininya. Ini proses pembuatan sengkelit. Kalau teman-teman biasanya pakai jarum, saya ini pakai ini disogok. Terus kalau sudah selesai sengkelitnya itu saya pasang di bagian lengannya. Jadi kalau lengan yang pertama itu yang dijahit, yang terlihat jahitan bagian bawah, satunya harus bagian atas agar tidak terbalik nantinya. Terus dipasang di lengannya tadi yang sudah dikerut, dijahit samping-samping. Kalau sudah dijahit dibalik, nah ini hasilnya sudah terlihat Kak ya. Jadi bagian ujungnya itu memakai kancing. Terus untuk yang bagian broklatnya ini tinggal tempel-tempel saja ke bagian polosnya.
tempel satu persatu. Itu kenapa ada lebihan, karena kainnya itu brokatnya kurang nggak ya. Untuk bagian bawah itu tidak saya jahit karena nanti itu saya pasang yang mayung bagian bawah itu, Kak. Nah, ini proses pemasangan yang bagian sampingnya lagi, dan tara, jadilah gamis manis.